Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi sabiqati syabilah. Wassalatu wassalamu ala khairi nabiyyin arsalah wa ala alihi wa ashabihi man nasarahu wa khalalah. Amma ba'du. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 23 Sya'ban. Insyaallah satu minggu lagi kita akan melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan puasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Al-Fakir berniat untuk membaca atau memutolaah kitab Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin, karangan Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang masyhur. Kitab ini dikenal dengan Syarah Hadis Jibril. Pembacaan kitab ini kami dedikasikan untuk umumnya untuk muslimin dan muslimat, khususnya untuk kedua orang tua kami, untuk guru-guru kami dan orang-orang yang telah banyak berbuat baik kepada kami dari keluarga ataupun sahabat-sahabat. Mudah-mudahan pahalanya selain untuk khususnya Al-Fakir, juga kedua orang tua Al-Fakir, kemudian guru-guru dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua. Harapan Al-Fakir adalah sebagaimana baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila meninggal dunia maka akan terputus amalnya kecuali daripada tiga, yaitulah sedekah jariyah atau wakaf atau ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Maka Al-Fakir sangat sadar diri dalam kehidupan ini. Al-Fakir merasa banyak sekali kekurangan, banyak sekali kealpaan. Sedangkan Al-Fakir ingin bahagia dunia wal akhirat. Ingin di dunia bahagia, juga nanti di akhirat ingin dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami mengira bahwasannya, kami berharap usaha ini yang yaitulah berdasarkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi wasilah atau jalan untuk kami mendapatkannya. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus daripada segala keburukan. Itulah kiranya niat dari kami untuk membacakan kitab ini, tidak lain agar supaya kekurangan-kekurangan, kealpaan tadi merupakan suatu kebaikan yang bisa menghapus segala kesalahan yang telah dilalui. Amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan bermanfaat, karena kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, keutamaan ilmu daripada yang lain adalah bahwa ilmu itu apabila dibagikan akan bertambah, sedangkan yang lain yakni harta bila dibagi akan berkurang. Maka kami berharap walaupun hanya sedikit sekali, ketika dibagi-bagi dan itu manfaat, mudah-mudahan menjadi bekal untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pembacaan kitab
syarah hadis Jibril dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Tuan Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, kata beliau dalam khutbahnya dalam pembukaan kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Wa as'alullaha subhanahu al-fathal mubin. Raya aku meminta pada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jalan keluar yang jelas dari setiap kesulitan. Wa kamal al-yaqini wa tamkin, dan pula kesempurnaan keyakinan dan keteguhan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Dan aku bersaksi akan bahwasannya tiada Tuhan yang hak kecuali Allah wahdahu yang Maha Esa Ia, la syarikalahu yang tiada sekutu baginya, al-malikul haqqul mubin yang merajai, yang nyata, yang nyata. Adalah yang sebenarnya yang nyata. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya itu yang punya urusannya yang besar. La percaya. Yang mana beliau kata hari ini yufaqihu fi. Siapa saja yang jika yufaqihu fi, niscaya Allah berikan pemahaman padanya dan urusan agama. Maksudnya itu adalah kekuatan menurut ilmu, salah dalam ilmu, kesalahan dalam mempelajari ilmu. Artinya mengartikan karena faqih itu dalam istilah bahasa adalah adu materi, menuntut ilmu sedikit demi sedikit. Atau dalam ilmu faqih jadi untuk diulang waktu dia beri pemahaman agama itu dilaksanakan menurut ilmu agama. Allah memberikan rahmat dan taslim bagi aturnya wasahih arsalah wa ala sayyidil anbiya wal mursalin dan rasulin dari yang kulit wasahih, dan setiap mereka merasa dari rahman kepada siapa saja yang mengikuti bagi mereka ya sengaja dan ikhlas dengan ayo sampai hari muslah hadilah mukhasal ala bari niyati bil lisani wal ihsan al-qawli Jibril asam. Inilah sebuah tulisan mukhtasarun ringkas syaidu ala dini meliputi atas perbuatan agama. Namanya adalah ilmu tentang Islam, wal iman, ilmu tentang iman, wal ihsan, dan ilmu tentang ihsan. Al-muzkurati fi hadis Jibril alaihissalam, di mana disebutkan di dalam hadis Jibril alaihissalam. Apa itu hadis Jibril? Maksudnya wa huwa marwahu Muslimun fi sahihihi, yaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. An Umar bin Khattab, diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mimma yalzamul mukallafa ma'rifatuhu, di mana hadis itu meliputi dari apa yang wajib untuk orang mukallaf mengetahuinya. Wa ta'udu alaihi samratuhu, dan akan kembali buahnya kepada dia, kepada si mukallaf tadi. Manfaatnya ini untuk orang mukallaf. Ilmu ini wajib dipelajari dan manfaatnya untuk dia. Waqad kana sayyiduna al-imam Syekhul Islam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu yaqul: Nawaddu an nashraha fi risalatin jami'atin hadis Jibril hina ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu ashabuhu faqala ba'da khurujihi, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum, intaha bimakna. Waqad kana sayyiduna al-imam, dan sungguh adalah Sayyiduna al-Imam Syekhul Islam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu berkata,
Apa kata beliau? Nawaddu, aku ingin sekali an nasraha fi risalatin jami'ah, bahwa aku mensyarahi, aku ingin menerangkan di dalam sebuah penulisan jami'atin yang menghimpun hadis Jibril, menghimpun hadis Jibril. Hina atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril alaihissalam itu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa indahu ashabuhu, sedang bersama beliau, bersama Nabi itu para sahabat. Jadi aku ingin menjelaskan sebuah hadis di mana di situ menceritakan Nabi sedang duduk bersama para sahabat, sedang ngaji gitu kalau kita sekarang tuh. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala ba'da furujihi, kemudian Nabi bersabda setelah keluarnya, setelah malaikat Jibril pulang begitu. Singkatnya, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Orang ini yang tadi datang itu, kata Nabi setelah Jibril pulang, dia itu malaikat Jibril yang menyerupai manusia, kalau bahasa kita seperti itu ya. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Intah bimaknan, ya kira-kira seperti itu ya, singkatnya hadis itu seperti itu. Wa ja'alna qaulahu hadza, maka kami jadikan ucapan beliau ini, ucapan Syekhul Islam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini, kal isyarati bil isni, ini seperti sebuah isyarah dengan satu izin. Fi jam'i ma balagha ilaihi ilmunal qasir, untuk menghimpun apa yang sampai kepada dia oleh ilmu kami yang sedikit ini. Artinya ini bagi saya, kata beliau, seperti isyarah izin untuk kami ya menghimpun penjelasan tentang hadis ini, walaupun kami ini merasa ilmu kami sedikit. Wa fahmunal qasir, dan pemahaman kami yang picik. Mimma huwa kasyarhi, dari apa yang dia itu seperti syarah. Jadi sebuah kitab penjelas ya. Lima istamala alaihil hadisul mazkur, penjelasan bagi apa yang meliputi dari hadis yang telah disebutkan tadi. Wa nas'alullaha ayyasraha lana sudura, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan bagi kami akan hati kami. Wa yassira lana al-umura, dan memudahkan bagi kami akan segala urusan kami. Innahu azizun ghafur, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi derajatnya, maha mulia lagi maha pengampun. Halimun syakur, Allah maha ya pemaaf, juga Allah maha membalas. Jadi di sini beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah beliau mengatakan, ya Allah, walaupun ilmuku ini sedikit, pemahamanku ini picik, maksudnya dengan kerendahan hati beliau begitu. Kenapa? Karena kita memaklumi, kita tahu bahwa beliau ini orang yang alim dan sangat alim. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau merasa rendah, beliau merasa tidak punya apa-apa gitu. Dengan pertolongan Allah, beliau meminta pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hatinya untuk bisa menjelaskan kitab ini dengan sebaik-baiknya. Begitu. Meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena Allah Maha Mulia dan Allah Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Maka jikalau penulisan ini tidak sesuai yang diharapkan, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Seolah-olah seperti itu. Wallahu a'lam. Juga beliau mengatakan halimun syakur, Allah maha pemaaf. Syakur, Allah maha membalas. Artinya beliau juga memuji Allah. Mudah-mudahan setiap kesalahan ini dimaklumi oleh Allah. Dan di balik itu beliau mengharap mudah-mudahan apa yang diusahakan daripada penulisan kitab ini Allah ganjar di akhirat nanti dengan harapan yang baik. Wallahu a'lam. Wa nabda'u bi dzikri dzalikal hadis fa naqul. Sekarang kita masuk kepada hadis Jibril yang lengkap nih. Kalau tadi kan singkatnya begitu tuh. Singkatnya, suatu ketika Nabi sedang
duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian datanglah malaikat Jibril. Kemudian setelah malaikat Jibril pulang, begitu hilang lagi, ya Nabi katakan dia itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama. Nah, hadis lengkapnya adalah ini. Wa nabda'u bi dzikri dzalikal hadis. Dan kami memulai, kata Al-Habib Zain bin Smith, kami mulai dengan menyebutkan hadis itu. Wa naqulu, maka kami berkata, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, daripada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata beliau, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, di suatu hari, ittala'a alaina rajulun, sekonyong-konyong tiba-tiba datanglah kepada kami, menghampiri kami, rajulun syadidu bayadhi siyabi, seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, yang berambut sangat hitam, la yura alaihi atharus safari, tetapi tidak terlihat atas dia itu bekas perjalanan. Pakaiannya bagus, sangat putih, rambutnya sangat hitam gitu, tapi enggak terlihat, ya, dan tidak terlihat apa tuh bekas dia berjalan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tetapi kami tidak mengenalnya, tetapi tidak mengenal dia, minna, dari kami, ahadun, seorang pun. Jadi salah satu dari kita, satu pun tidak mengenal dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia duduk menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian beliau itu menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi. Jadi dihadapkan, ya, lutut Nabi dengan lutut dia ditempel begitu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, kemudian dia, si orang tadi itu meletakkan dua telapak tangannya di kedua paha Nabi, gitu tuh, ke depannya begitu. Wa qala, kemudian orang itu bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Faqala, maka Nabi bersabda, Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakan perjalanannya. Qala sadaqta, kemudian orang itu berkata, betul engkau. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kata Sayyidina Umar, kami heran. Maka kami heran kepada orang itu, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya pada Nabi, tapi dia yang membenarkannya. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih, bantu follow ya. Makasih Teteh. Jadi kata Sayyidina Umar, kami semua para sahabat jadi keheranan. Kenapa dia yang bertanya, kok dia betulkan begitu? Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian orang itu bertanya lagi, beritahu aku tentang iman. Qala, kan Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu Nabi menjawab, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para utusannya, kepada hari akhir, yakni hari kiamat, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah yang baik dan yang buruknya. Qala sadaqta, orang itu mengatakan,
betul engkau. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Maka beritahu aku sekarang ini tentang ihsan. Qala, maka menjawab Nabi kita Muhammad, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjawab, ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak mampu untuk itu, untuk melihatnya, bila engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya ia Allah Ta'ala melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ati. Beritahu aku tentang kiamat. Kapan terjadinya? Qala. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk itu, kata Nabi, tidaklah yang ditanya tentang kiamat itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Kalau urusan itu aku lebih serahkan padamu deh, gitulah bahasa kitanya gitu ya. Kamu lebih tahu. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya, kata Nabi. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Qala, maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Cirinya adalah akan melahirkan seorang budak akan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat orang yang fakir, tak berharta, yang tak beralas kaki, pengembala kambing, mereka akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yang miskin jadi kaya gitu. Flexing. Summan tolako, kemudian pergilah orang tersebut. Walabistu malian, dan aku tidak bertemu Nabi beberapa hari. Summa qala, kemudian berkata Nabi, maksudnya setelah aku bertemu lagi. Nah, ini malian ini antara 3 sampai 10 hari gitu ya. Tidak bertemu Nabi, kemudian ketemu lagi sama Nabi ini. Singkatnya, setelah bertemu Nabi, qala, beliau bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya kemarin? Maksudnya kemarin, begitu. Ya. Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan utusannya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu adalah malaikat Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi lengkapnya hadis itu seperti itu, ya, yang tadi yang di awal dijelaskan dengan singkat. Nah, ini lengkapnya hadis itu adalah seperti itu. Kita lanjutkan penerangan dari Tuan Syekhul Alim Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. I'lam, ketahuilah, anna hadzal haditha kama ishtamala ala arkan ad-din as-salasati wa hiya al-islam wal iman wal ihsan faqad tadammana aidan anwa' al-ulum as-salasati. Ketahuilah bahwasannya hadis ini sebagaimana ia meliputi atas pokok-pokok agama yang 3, yang yaitulah Islam, iman dan ihsan, faqad tadammana aidan anwa' al-ulum as-salasati. Maka sungguh hadis ini meliputi pula atau mengandung pula ilmu-ilmu yang 3 macam. Jadi hadis ini meliputi 3 ilmu. Apa saja? Fal awwalu, maka ilmu yang pertama, ilmul fiqh. Yang pertama adalah ilmu fiqh. Wa huwa, apa itu ilmu fiqh? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil lati faradallahu al-qiyama biha 'alal muslimina wal muslimat. Ilmu fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum agama yang diamalkan, yang akan menjadi pegangan amal, pegangan ibadah,
yang Allah fardukan untuk menunaikannya. Fardu atas siapa? Atas orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Itulah ilmu fikih. Jadi pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang hukum-hukum itu harus dijalankan oleh umat muslim laki-laki dan perempuan. Itulah ilmu fikih. Wasani yang kedua, ilmu ilmu tauhid. Yaitulah ilmu tauhid. Apa itu? Wa huwa ma yajibu i'tiqaduhu 'alal mukallafi minal ilahiyati wan nabawiyati was sam'iyati. Ilmu tauhid itu ialah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang wajib diyakininya. Diyakini atas orang mukallaf. Orang mukallaf ini harus tahu apa sih yang mesti dia yakini. Minal ilahiyati, dari yang dibahas tentang ketuhanan. Wan nabawiyati, dari kenabian. Was sam'iyati, dan yang didengar dari para nabi dan rasul. Jadi apa saja yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Wasalisu, dan yang ketiga. Ilmu yang ketiga adalah ilmu tasawufi. Ialah ilmu tasawuf. Wa huwa ilmu akhlaqil qalbi allati yajibu 'alal 'abdi ay yatahalla biha minal munjiyati wa yatakhalla 'anha minal muhlikati. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf ialah ilmu tentang akhlak hati yang wajib atas seorang hamba ay yatahalla biha, bahwa dia berhias dengan itu, dengan akhlak itu. Minal munjiyati, daripada akhlak itu yang menyelamatkan. Wa yatakhalla, dan dia mengosongkan anha, dari hatinya itu, minal muhlikati, dari segala yang membinasakan. Nah, itulah ilmu tasawuf. Jadi kalau kita lihat nih, ada 3 ilmu: ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Kalau kita perhatikan nikmat Allah pada diri kita ini 3. Badan kita, jasad kita, akal kita, dan hati kita. Ilmu fikih untuk badan kita. Jadi aturan badan kita ini bagaimana kalau mau beribadah kepada Allah. Tauhid untuk akal kita, bagaimana akal kita supaya betul-betul beretikat yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tasawuf tentang hati kita, bagaimana kita menjaganya, berakhlak kepada Allah. Tentu yang implikasinya nanti akan berakhlak kepada ciptaannya. Fahadhil ulum salasatu yajibu ala kulli mukallafin talabuha wa tahsiluha. Maka ini ilmu yang 3 ini wajib hukumnya untuk dipelajari atas setiap orang yang mukallaf. Wajib bagi setiap mukallaf talabuha, untuk menuntutnya, wa tahsiluha, dan menghasilkannya. Apa menghasilkannya? Maksudnya yang meraihnya, mengerti begitu. Wala rukhsata lahu fi tarkiha, dan tidak ada toleransi bagi orang mukallaf itu untuk meninggalkannya, enggak ada. Artinya kalau dia tidak mempelajari 3 ilmu ini, dihukumi berdosa. Waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sungguh telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam wa ala alihi wasahbihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sekalipun bisin, ke negeri Cina. Fa inna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Maka sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Jadi ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma 3. Ilmu fiqih tentang bagaimana jasad kita ini lisan kita beribadah pada Allah, tangan kita bagaimana gerakan beribadah pada Allah, kaki semua ini badan kita. Nah, terus akal kita bagaimana, itu dengan ilmu tauhid. Hati kita bagaimana ibadah pada Allah, itu dengan tasawuf. Ini yang wajib. Yang lainnya ada kalanya wajib kifayah,
Artinya hanya sebagian daripada satu kelompok yang diwajibkan. Namun itu pun apabila tidak ada sama sekali berdosa satu kaum tersebut, itu fardu kifayah. Wa hadza awanu syuru'i fi tilkal ulumi bi awdahil ibarat. Dan ini adalah permulaan memulai dari ilmu-ilmu ini bi awdahil ibarat, ya, yang akan disampaikan dengan penyampaian yang jelas. Ya sula darsuha 'alal mubtadi'ina minal banina wal banati. Yang diharapkan mudah untuk dipelajari bagi para mubtadi, orang yang baru belajar, ya. Minal banin wal banat, dari kaum laki-laki ataupun perempuan. Wa nas'alullaha ta'ala taufiqan lis-sadad. Dan kami berharap pada Allah Subhanahu wa taala akan taufiknya, akan kuatan untuk melaksanakan ketaatan, lis-sadadi, kepada jalan yang benar, wa hidayatan lisabilir rasyad, dan kami memohon petunjuk kepada jalan yang benar. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dialah Allah yang mencukupiku dan sebaik-baik yang dimintai. Wakil itu maksudnya yang diserahi urusan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik yang menolong. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang tiada Tuhan kecuali Dia, kepadanya lah tempat kembali. Itulah pembukaan daripada kitab ini. Ar-ruknul awwalu al-islamu. Nah, ini pokok yang pertama. Jadi intinya kitab ini membahas 3 ilmu yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf, yakni ilmu tentang Islam, ilmu tentang iman, dan ilmu tentang ihsan. Nah, sekarang pokok yang pertama, al-Islam. Al-Islamu huwa al-imtithalu wal-inqiyadu lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkami syar'iyyati. Islam adalah tunduk dan patuh kepada apa saja yang didatangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal ahkami syar'iyyati, yaitulah daripada hukum-hukum agama. Jadi Islam itu maknanya ketaatan dan kepatuhan kepada hukum-hukum agama. Wa huwa ad-dinul maqbulu indallah. Dan Islam itu pula adalah agama yang diterima oleh Allah. Alladzi ikhtarahu li'ibadihi. Agama yang dipilih oleh Allah untuk hamba-hambanya. Walam yartadi dinan siwahu. Dan Allah Ta'ala tidak meridai satu agama pun siwahu selain Islam. Qala Allah Ta'ala. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah Ta'ala a'lam bimuradi. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi aturan Allah pada manusia yang Allah ridhoi itu adalah aturan Islam. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahu. Wa man yabtaghi ghairal islam, siapa yang memilih selain Islam dinan sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima minhu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, sedang dia nanti di akhirat termasuk daripada orang-orang yang merugi. Shadaqallahul azim. Wa qala jalla wa azza, wa qala jalla wa ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala yang maha agung lagi maha tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Shadaqallahu. Ya Allah Ta'ala a'lam bi muradi. Yaum hari ini akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku meridai kalian akan Islam sebagai agama. Itulah apa itu Islam.
guru kita ini, Syekh Ibrahim bin Ram. Wa arkanul islami khamsatun. Kemudian beliau melanjutkan wa arkanul islami khamsatun. Rukun yakni asas atau pokok Islam satun ada 5. Pokok Islam itu 5 perkara. Wahia wa'iduhu wa mabanihi al-mazkuratu fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Wahia dan itu yang 5. Ini adalah pokoknya. Wa mabanihi yaitulah pondasinya. Al-mazkuratu fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Telah dipondasikan Islam itu atas 5 perkara. Dibangun Islam itu atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Wa iqamis salat dan salat yang kedua adalah mendirikan salat. Wa ita'iz zakati yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana yang keempat adalah berpuasa bulan Ramadan. Wa hajjil baiti dan kelima adalah berhaji ke tanah suci. Qala ahlul ilmi. Selanjutnya beliau mengatakan, qala ahlul ilmi telah berkata para ahli ilmu. Inna hadhil arkan al-khamsata murtabitatun ba'duha bi ba'din. Sesungguhnya rukun-rukun yang 5 ini saling berhubungan, saling berkaitan, sebagiannya dengan sebagian yang lain, saling bertalian begitu. La yuqbalu min amilin al-amalu bi ba'diha hatta ya'mala biha kulliha. La yuqbalu tidak akan diterima min amalin dari suatu amal. Al-amalu diterima apa? Suatu perbuatan. Dari suatu perbuatan. Sebagian dari sebagian itu. Hatta ya'mala biha atau yu'mala biha kulliha. Sehingga ia diamalkan semuanya. Kata ahli ilmu begitu. Kata ya. Jadi saling berkaitan. Wa man tarakaha aw syai'an minha jahidan liwujubihi faqad kafara. Dan orang yang meninggalkan rukun Islam ini, aw syai'an minha atau salah satu dari yang 5 ini, jahidan dalam keadaan dia itu menentang. Dia meninggalkan rukun Islam dalam keadaan menentang liwujubihi akan kewajibannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Jadi kalau menentang rukun Islam ini, orang itu dihukumi kafir. Wa man taraka ghairu syahadataini, dan siapa yang meninggalkan selain 2 kalimat syahadat, ya, selain 2 kalimat syahadat dia tinggalkan sholat. Jadi dia syahadat syahadat, bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi dia meninggalkan selainnya, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak haji misalkan. Min ghairu juhudin, dari tanpa menentang, tapi dia meninggalkan bukan karena menentang, karena malas, begitu misalkan. Fa huwa fasiqun naqisul islami, maka orang itu ialah orang fasik yang kurang Islamnya. Islamnya kurang. Wa man atabiha kulliha, dan siapa yang mendatangkan dengannya, dengan rukun Islam itu semuanya, syahadat iya, sholat iya, zakat iya ketika kaya, puasa iya di bulan Ramadan, dan haji pun ia lakukan ketika ia mampu, fahuwa muslimun kamilul imani, maka dia itulah orang muslim, orang Islam yang sempurna imannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang ketiga ini, orang yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai halaman 20 dari kitab Syarah Hadis Jibril atau kitab Hidayatut Talibin fi Bayani Muhimmatiddin karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang masyhur dengan sebutan Syarah Hadis Jibril. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Kita akan bahas satu persatu tentang rukun Islam, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya, di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan daripada hajat kita, keinginan kita di dunia ini juga di akhirat nanti Allah mudahkan, Allah kabulkan. Daripada cobaan-cobaan yang kita dapatkan,
Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada kita. Allah gantikan dengan pahala buat kita di akhirat nanti. Untuk yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Untuk yang usaha berdagang mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam berdagang, dalam usahanya, diberikan keuntungan. Untuk yang bekerja mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala amanahnya. Untuk yang belajar mudah-mudahan diberikan kecerdasan. Untuk semua mukminin mukminat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Allah berikan kelapangan hatinya. Kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti dikumpulkan oleh Allah taala di surganya Allah bersama ibu bapak kita, bersama para nabi dan syuhada. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.